Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Quran rahimakumullah, semangat setiap saat. Apa yang menyebabkan perpecahan di suatu bangsa? Apa yang menyebabkan suatu bangsa itu saling bertengkar? Itu adalah karena dia menganggap bahwa sesama satu bangsa itu bukan saudara. Maka Nabi Harun ketika mengingatkan Nabi Musa, karena Nabi Musa marah kepada Nabi Harun. Nabi Musa menganggap bahwa Nabi Harun telah hianat kepada dia. Padahal Nabi Harun lemah, gak berdaya ketika menghadapi yang namanya Samiri. Memang selalu ada dalam setiap bangsa, setiap negara, setiap perkumpulan masyarakat itu orang-orang seperti Nabi Musa dan Musa Samiri. Jadi orang yang kemudian mencari pengikut juga di dalamnya. Dan bagaimana ceritanya dalam episode kalian diceritakan bagaimana yang terjadi dengan Nabi Musa dan Musa Samiri. Dia membuat sebuah Tuhan tandingan ketika Nabi Musa meninggalkan Bani Israel, karena Bani Israel ternyata masih perlu pembinaan yang sangat luar biasa karena akhlaknya masih kurang. Maka dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari, kemudian digenapkan 40 hari. Sehingga ternyata setelah lewat 40 hari tidak ada Nabi Musa, terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Maka kita lihat sejarah-sejarah bangsa Indonesia juga bahwa salah satu kekuatan penjajah ketika menjajah Indonesia waktu itu, bagaimana mereka bisa lama menjajah? Mereka itu kemudian mengadu domba di antara bangsa Indonesia itu sendiri. Maka Sumpah Pemuda itu sebenarnya untuk menguatkan bahwa sebagai bangsa Indonesia itu satu saudara, minimal saudara sebangsa. Dan paling maksimal adalah saudara sesama manusia. Maka sebenarnya untuk apa pertengkaran itu, perpecahan itu? Tidak harus sebenarnya. Kita akan belajar pada episode ini, kita akan saksikan bersama. Godaan untuk menyembah berhala sebelum Nabi Musa berangkat sudah ada. Selang 30 hari yang dijanjikan Nabi Musa belum kembali. Godaan itu semakin menguat. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ إِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. Dan kaum Nabi Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal kesesatan orang-orang yang sesat dari kalangan kaum Bani Israel karena mereka menyembah patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri dari perhiasan bangsa Kipti. Perhiasan emas itu asal mulanya mereka pinjam dari orang-orang Kipti di negeri Mesir. Kemudian Samiri meleburnya dan menjadikannya patung anak lembu. Kemudian Samiri memasukkan debu dari bekas teraca kuda malaikat Jibril ke dalam leburan emas itu sehingga jadilah sebuah patung yang berbentuk dan bersuara. Al-Huwar ialah suara lembu. Hal ini terjadi setelah kepergian Musa untuk memenuhi janji Tuhannya. Maka Allah memberitahukan hal tersebut kepada Musa ketika Musa berada di Bukit Tur. Ini terjadi karena kecintaan mereka pada patung tersebut. Sehingga hati-hati dengan cinta. Nabi SAW bersabda, Hubbuka syai'u yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu dapat membuatmu buta dan peka atau tuli. Hadis riwayat Ahmad. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, sungguh, jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Setelah mereka dijatuhkan oleh tangan mereka sendiri, yakni menyesali perbuatannya sendiri, kemudian mereka mohon ampun. Namun keadaan ini ketika Nabi Musa mengetahuinya, ia marah kepada kaumnya, terutama kepada saudaranya Harun yang ia bertugas untuk menggantikan posisi dirinya di tengah-tengah Bani Israel. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ
وألقى الألواح وعهد برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تسمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Nabi Musa pun melemparkan lembaran-lembaran Taurat itu dan memegang kepala saudaranya Nabi Harun sambil menarik ke arahnya. Nabi Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim." Awalnya Nabi Musa menyangka Nabi Harun sudah bersekongkol dengan kaumnya, sehingga ia emosi sekali. Namun setelah mendapat penjelasan dari Harun bahwa semua itu di luar kendalinya, ia sendiri tidak seperti itu. Harun berpesan agar tidak bertengkar di antara mereka, karena itu akan membuat musuh bahagia. Musuh suka perpecahan. Kemarahan Nabi Musa kemudian reda. Qala rabbi ghfirli wa li akhi wadhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Nabi Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang." Kenapa Nabi Musa marah? Karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan diajarkan. Takut akan marahnya Allah. Padahal Nabi Musa sudah menyampaikan, Innal ladzina tahadul izla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dillatun fil hayati dunya wa kadzalika nazil muftarin. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Murka Allah yang menimpa kaum Bani Israel karena mereka menyembah patung anak lembu itu ialah Allah tidak menerima taubat mereka sebelum sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain. Amilu syai'ati thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan kemudian bertobat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sepanjang pintu maaf masih terbuka, maka setiap kesalahan bisa diperbaiki, setiap dosa bisa diampuni. Mereka kemudian bertaubat, sehingga Nabi Musa merasa bahagia, redalah marahnya. Walamma sakata Musa al-ghadabu ahadal alwah wa fi nushatiha hudaw wa rahmatul lilladina hum lirabbihim yarhabun. Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya kembali papan-papan Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Dipungutnya kembali luh-luh yang tadi ia lemparkan pada saat ia sedang marah sekali karena mereka menyembah patung anak lembu. Kemarahannya itu ditimbulkan oleh rasa cemburunya karena Allah dan kebenciannya terhadap perbuatan tersebut karena Allah. Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan ayat ini, Nabi Musa berkata, "Wahai Tuanku, sungguhnya aku lihat dalam tulisan luh-luh itu tertera nama suatu umat yang merupakan sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Mereka memerintahkan manusia berbuat kebaikan dan melarang berbuat mungkar. Maka jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah menjawab, "Itu adalah umat Ahmad." Musa berkata, "Wahai Tuanku, sesungguhnya aku lihat dalam luh-luh itu tertera perihal suatu umat. Mereka adalah orang-orang yang terakhir, tetapi mereka adalah orang-orang yang terdahulu, yakni paling akhir penciptaannya, tetapi paling dahulu masuk surga." Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah mereka sebagai umatku." Allah berfirman, "Mereka adalah umat Ahmad." Musa berkata, "Wahai Tuanku, dalam tulisan luh-luh itu akan aku jumpai suatu umat yang kitab-kitab mereka adalah dada mereka. Mereka membacanya secara hafalan. Padahal orang-orang sebelum mereka membaca kitabnya dengan melihatnya. Hingga apabila kitab mereka diangkat, maka mereka tidak hafal sesuatu pun darinya dan tidak mengingatnya lagi. Dan sesungguhnya Allah telah memberikan kepada umat itu suatu hafalan yang belum pernah
diberikan oleh Allah kepada suatu umat pun. Musa melanjutkan, "Ya Tuhanku, jadikanlah mereka sebagai umatku." Allah menjawab, "Mereka adalah umat Ahmad." Musa berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melihat dalam luh-luh itu tertuliskan tentang suatu umat yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu dan kitab yang terakhir, dan mereka memerangi berbagai macam kesesatan hingga mereka memerangi si buta sebelah yang pendusta, yaitu Dajjal. Maka jadikanlah mereka sebagai umatku." Allah berfirman, "Mereka adalah umat Ahmad." Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku menjumpai dalam luh-luh itu tertuliskan suatu umat yang sedekah mereka dimakan oleh mereka sendiri, dimasukkan ke dalam perut mereka, tetapi mereka beroleh pahala dari sedekahnya. Sedangkan di kalangan umat-umat sebelum mereka, apabila ada suatu sedekah, lalu sedekah itu diterima, maka Allah mengirimkan kepadanya api, kemudian api itu melahapnya. Jika sedekah itu ditolak, maka dimakan oleh hewan-hewan buas dan burung-burung pemangsa. Dan sesungguhnya Allah mengambil sedekah atau zakat dari kalangan hartawan mereka untuk kaum fakir miskin mereka." Musa melanjutkan perkataannya, "Ya Tuhanku, jadikanlah mereka sebagai umatku." Allah menjawab, "Mereka adalah umat Ahmad." Musa berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku temui di dalam luh-luh itu tertuliskan suatu umat yang apabila seseorang dari mereka berniat akan melakukan suatu kebaikan, lalu ia tidak mengerjakannya, maka dicatatkan baginya pahala satu kebaikan. Jika dia mengerjakannya, maka dicatatkan baginya pahala 10 kebaikan yang semisal dengan kebaikannya, sampai 700 kali lipat. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka sebagai umatku." Allah menjawab, "Mereka adalah umat Ahmad." Mereka berkata, "Ya Tuhanku, sungguhnya aku lihat di dalam luh-luh itu tertuliskan perihal suatu umat. Mereka adalah orang-orang yang memberi syafaat dan diberi izin untuk memberikan syafaat. Maka jadikanlah mereka sebagai umat." Allah berfirman, "Mereka adalah umat Ahmad." Qatadah mengatakan, diceritakan kepada kami bahwa setelah itu Nabi Musa mengesampingkan luh-luh itu dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk umat Nabi Muhammad, termasuk umat Ahmad." واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. Dan Nabi Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau." Muhammad Ibnu Ishaq menceritakan bahwa Musa memilih 70 orang lelaki dari kalangan kaum Bani Israel. Semuanya adalah orang-orang terpilih atau terkemuka dari kalangan mereka. Musa berkata, "Berangkatlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kepadanya dari apa yang telah kalian perbuat. Dan mintakanlah kepadanya tobat buat orang-orang yang kalian tinggalkan di belakang kalian dari kalangan kaum kalian. Bersucilah, berpuasalah, dan bersihkanlah pakaian-pakaian kalian terlebih dahulu." Kemudian Musa membawa mereka pergi menuju Bukit Tursina untuk memenuhi janji yang telah ditetapkan untuknya oleh Tuhannya. Tersebutlah bahwa Musa tidak berani datang ke tempat itu kecuali dengan seizin dan pemberitahuan dari Allah. Lalu ke-70 orang itu setelah melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa kepada mereka, dan Musa membawa mereka untuk bersua dengan Tuhannya, berkatalah mereka kepada Musa, "Mintakanlah bagi kami agar kami dapat mendengar suara Tuhan kami." Musa menjawab, "Akan aku lakukan." Ketika Musa berada di dekat bukit itu, tiba-tiba gunung itu diliputi oleh awan yang berbentuk tiang raksasa
sehingga menutupi seluruh kawasan bukit tersebut. Musa mendekat dan masuk ke dalamnya. Lalu ia berkata kepada kaumnya, "Mendekatlah kalian." Disebutkan bahwa apabila Musa sedang diajak bicara oleh Tuhannya, maka dari keningnya memancarkan nur yang sangat cemerlang. Tiada seorang manusia pun yang mampu memandangnya. Maka dibuatkanlah hijab oleh Allah untuk menutupinya. Kaum itu mendekat, dan manakala mereka masuk ke dalam awan itu, maka mereka terjatuh bersujud, dan mereka mendengar Allah sedang berbicara kepada Musa seraya mengeluarkan titah dan larangannya kepada Musa, yakni lakukanlah anu dan tinggalkanlah anu. Setelah Allah selesai dari pembicaraannya kepada Musa dan awan telah lenyap dari Musa, maka Musa datang menemui mereka. Tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu mereka disambar halilintar, maka nyawa mereka semuanya melayang dan matilah mereka. Lalu Musa bangkit mohon kepada Tuhannya dan berdoa serta memohon dengan penuh harap kepadanya. Untuk itu Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Sedangkan mereka benar-benar orang-orang yang bodoh. Maka apakah Engkau membinasakan orang-orang Bani Israel yang ada di belakangku?" Qala adabi usibu bihi man asa wa rahmati wasi'at kulla shay'in fasa'aktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna az-zakah fasa'aktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladina hum biayatina yu'minun. Allah berfirman, "Siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami." Rasulullah SAW bersabda, "Innalillahi azza wa jalla mi'ata rahmatin, faminha rahmatun yatarahamu bihal huluk, wa biha ta'tipul wuhusu ala auladiha, wa haru tis'a wa tis'ina ila yaumil qiyamah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 100 rahmat. Di antaranya dengan satu rahmat itu semua makhluk saling mengasihi, dan dengan satu rahmat itu semua hewan liar sayang kepada anak-anaknya, dan Allah menangguhkan yang 99-nya untuk hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ketika melakukan kesalahan, segera bertobatlah, karena Allah rahmatnya meliputi segala sesuatu. Kasih sayang Allah jauh daripada kemarahan. Teman Quran rahimakumullah, dari episode ini kita bisa belajar, paling tidak ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari episode ini. Yang pertama, setelah mengalahkan Fir'aun, ternyata ada musuh dari dalam yang bernama Samiri. Kenapa musuh itu terjadi? Karena Nabi Musa meninggalkan umatnya selama 40 hari. Makanya dalam membangun sebuah bangsa, membangun sebuah generasi, pendidikan itu jangan sampai lepas. Inilah pentingnya pendidikan. Bahkan di kisah ini, telat pembinaan selama 40 hari, kemudian umat Nabi Musa mencari pemimpin baru. Dan dia berharap pemimpinnya itu ternyata yang kuat seperti Nabi Musa. Dan terkadang musuh dari dalam itu juga sangat berbahaya. Pelajaran kedua adalah ketika terjadi bibit-bibit perpecahan, maka segera klarifikasi. Jangan berburuk sangka kepada sesama saudara. Tanyakan dulu apa yang terjadi. Tanyakan kepada dia. Gitu. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa pun dia awalnya kan marah. Gitu. Tapi kemudian Nabi Harun mengklarifikasi. Jangan begini. Musuh kita nanti bahagia karena kita bertengkar. Hanya gara-gara patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Maka inilah pentingnya tabayun, pentingnya klarifikasi sesama saudara. Pelajaran yang ketiga, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Tidak mungkin orang itu tidak melakukan kesalahan. Maka kegagalan, kesalahan itu seharusnya menjadi pelajaran. Dan kesalahan itu bisa bertobat kepada Allah. Kan Allah pasti mengampuni. Asal dia tidak mengulangi apa yang dilakukannya itu. Tentu tobatnya, kalau sekarang umat Nabi Muhammad diringankan obatnya. Ini umat Nabi Musa, ketika tobat dia harus saling bunuh. Maka kita harus bersyukur pada hari ini. Apabila kita punya kesalahan, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Pengampun. Semoga bermanfaat. Kita ketemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.